Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM. Yang terhormat teman-teman seperjuangan semua yang Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Ari Cahyana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan perdagangan internasional atau financing international trade. Pada slide pertama yaitu pendahuluan. Aktivitas perdagangan internasional, perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat. Di antaranya, sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Meskipun importir cukup kredibel, pemerintahannya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan, sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang. Hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Materi yang akan dibahas diantaranya yaitu 1. Pengertian financing international trade, 2. Manfaat financing international trade, 3. Metode-metode pembayaran perdagangan internasional, 4. Metode-metode pembiayaan perdagangan internasional, 5. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional, 6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LVEI atau Indonesia Exim Bank IEB, 7. Studi kasus. Pengertian financing international trade merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mengelola proses transaksi, membiayai transaksi, serta mengendalikan risiko-risiko dalam proses bisnis. Manfaat financing international trade diantaranya yaitu 1. Menumbuhkan efisiensi pengelolaan modal usaha debitur, 2. Mengatur risiko-risiko yang mungkin dihadapi debitur saat proses transaksi perniagaan, 3. Menawarkan alternatif pembiayaan kredit dengan struktur biaya yang kompetitif dibanding memanfaatkan layanan kredit konvensional, 4. Kredibilitas debitur bisa meningkat di mata rekan bisnis, 5. Layanan berikut juga memberikan sarana untuk mendukung kelancaran transaksi debitur. Metode-metode perdagangan internasional yaitu 1. Pembayaran di muka atau free payment, 2. Letter of credit atau L atau C, 3. Draft, SIG atau time, 4. Konsinyasi atau consignment, 5. Pembayaran kemudian atau open account. Pembayaran di muka prepayment adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Letter of credit L atau C adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir atau beneficiary setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Draft atau bill of exchange atau dalam bahasa Indonesianya WISEL adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan SIG draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama document against payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menerima atau menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama document against acceptance. Konsinyasi atau consignment. Berdasarkan metode
konsinyasi atau konsigmen, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Pembayaran kemudian atau open account. Open account merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirimkan barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Metode pembiayaan perdagangan internasional. Sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah 1. Pembiayaan piutang, 2. Anjak piutang atau factoring, 3. Letter of credit L atau C, 4. Bankers acceptance, 5. Kredit perbankan jangka pendek, 6. Forfeiting, 7. Counter trade. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih penting daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Anjak piutang atau factoring. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta enforce kredit pembeli. Letter of credit L atau C yang terkait dengan perdagangan disebut commercial letter of credit atau import atau export letter of credit. LC ini memiliki dua tipe, yaitu 1. Revocable letter of credit dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan jarang digunakan. 2. Irrevocable letter of credit tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. Beberapa jenis letter of credit yang digunakan untuk membiayai perdagangan yaitu 1. Standby letter of credit, dokumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. 2. Transferable letter of credit, dokumen yang memungkinkan penerima pertama dari standby letter of credit untuk mentransfer sebagian atau seluruh letter of credit awal kepada pihak ketiga. 3. Assignment of proceeds, metode pembiayaan lain untuk transaksi yang melibatkan perantara. Banker acceptance. Banker acceptance atau will of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Manfaat bankers acceptance bagi eksportir yaitu 1. Tidak perlu memikirkan risiko kredit dari importir. 2. Menghadapi sedikit ekspos risiko politik atau kontrol devisa. 3. Dapat menjual bankers acceptance dengan harga diskon sebelum pembayaran jatuh tempo. Manfaat banker acceptance bagi importir yaitu 1. Memiliki akses yang lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang lain dari pemasok luar negeri. 2. Bisa memastikan bahwa barang-barang telah dikirimkan dengan adanya dokumen-dokumen yang disajikan bersama-sama bankers acceptance. 3. Mendapatkan pembiayaan oleh bank yang menerbitkan bankers acceptance. Manfaat bankers acceptance bagi bank penerbitnya yaitu 1. Memperoleh manfaat dari komisi penerbitan bankers acceptance. 2. Bunga yang dibebankan kepada importir yang umumnya disebut all-in rate. Secara umum, all-in rate dari bankers acceptance lebih rendah daripada suku bunga pinjaman primer seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan berikut seperti pada tabel di bawah ini. Kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu bankers acceptance bagi importir. Kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian persediaan
penjualan barang, penciptaan piutang, dagang, dan penagihan piutang. Bagi eksportir, kredit jangka pendek dapat membiayai produksi barang yang ditunjukkan untuk ekspor atau pembiayaan sebelum ekspor, atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi hingga pembayaran dari pembeli diterima. Forfaiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal wisel. Jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat wisel jatuh tempo, pada saat transaksi forfaiting, importir mengeluarkan wisel bayar untuk membayar eksportir yang berisi janji untuk melunasi barang-barang modal yang diimpor. Jangka waktu dari wisel biasanya berkisar antara 3 hingga 7 tahun. Kemudian eksportir akan menjual wisel bayar tanpa resource pada bank forfaiting. Transaksi forfaiting biasanya dijamin oleh bank guaranti atau letter of credit yang diterbitkan oleh bank si importir dan biasanya bernilai lebih dari 500.000 US dollar serta dapat didenominasi dalam berbagai valuta. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke suatu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Bentuk umum dari counter trade yaitu 1. Barter, pertukaran barang antara dua pihak tanpa menggunakan valuta atau apapun sebagai sarana penukaran. 2. Kompensasi atau clearing, akun aransemen pengiriman barang ke salah satu pihak diikuti dengan pembelian kembali atau oleh penjual awal. Sejumlah produk lanjutan atau hasil pemrosesan produk awal dari pihak yang sama. 3. Pembelian tandingan atau counter purchase mengacu kepada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak terpisah yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Badan-badan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional melalui asuransi ekspor dan program-program pinjaman di Amerika Serikat yaitu 1. Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat atau Bank Exim, Foreign Credit Insurance Association atau FCIA. 3. Private Export Funding Corporation atau VEFCO. 4. Overseas Private Investment Corporation atau OFIC. 5. Penunjang-penunjang lainnya. Kasus letter of credit di Rusia, pelaku bisnis harus siap terperosok saat berdagang dengan Rusia. Sebuah perusahaan seafood bersama 7 juta font ikan beku. Michael Graham, seorang eksportir seafood, mendapati bahwa Rospentrop Bank, sebuah bank komersial di Rusia, telah membatalkan irrevocable letter of credit senilai 20,8 juta US dollar yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Traders of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang akan dikirimkan kepada Frotek pembeli di Rusia berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gulf Coast sebelum ia telah membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan penyimpanan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman. Mr. Graham tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir untuk membiayai transaksi-transaksi eksportir impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimkannya. Dalam surat penjelasan yang disampaikan oleh Chairman Rospentrop Bank, Valery Telegin, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Mr. Graham adalah suatu kehilapan. Dia berkata bahwa banknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi komersial seperti kontrak antara Frotek dengan Ocean Traders.
Selain itu, katanya Protek tidak memiliki devisa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan letter of credit. Selain masalah yang dihadapi Mr. Graham, wirausahawan Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di republik-republik bekas Uni Soviet menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada radar revolusi kapitalis yang tengah menyapu seluruh Rusia dan republik bekas Uni Soviet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.